Jawa Barat, sekitaran tahun 2014. Kala itu Haura dan suaminya memutuskan untuk mengontrak sebuah rumah. Mereka sebelumnya tinggal bersama kedua orang tua Haura hingga akhirnya mereka pun memilih untuk mengontrak karena ingin hidup mandiri dan tidak ingin lagi merepotkan orang tua. Mereka pun berencana untuk mencari tempat kontrakan yang letaknya lebih dekat dengan tempat kerja sang suami. Dan juga Haura pun nantinya bisa fokus untuk beristirahat dan merawat janin yang ada di dalam kandungannya. Maklum saja, usia kandungannya kini sudah mulai memasuki bulan ke-9. Pencarian kontrakan pun dimulai. Selama 5 hari mencari-cari kontrakan yang luas dan juga murah, akhirnya Haura pun berhasil mendapatkan rumah kontrakan yang bagus dan juga murah. Saat itu, sang suami pun dengan antusias mengabarkan Haura jika dia sudah berhasil mendapatkan rumah kontrakan yang sesuai dengan kriteria mereka berdua. "Mah, aku sudah dapat kontrakan yang kita cari. Tempatnya bagus, tingkat lagi," ucap sang suami. "Alhamdulillah, Pak. Kapan kita bisa tinggal di sana?" tanya Haura. Mudah-mudahan secepatnya, Mah. Nanti coba Papa tanyakan kapan kita bisa mulai menempati rumah itu," ucap sang suami. Akhirnya sang suami pun lalu mengurus semua pembayaran sewa kontrakan tersebut. Dan setelah semua pembayaran pun selesai, akhirnya pindahlah Haura dan suaminya ke kontrakan yang baru. Di situ mereka mengontrak di kontrakan 3 lantai dan lantai paling atas digunakan untuk penampungan air dan juga tempat menjemur pakaian. Kesan pertama yang dilihat oleh Haura saat memasuki rumah kontrakan itu adalah semua ruangan di sana tampak buram dan kabur. Ya, seperti jika kalian jalan di pagi hari dan kala itu jalanan sedang diselimuti kabut tipis. Dan kesan kedua yang ditangkap oleh Haura adalah pengap. Ya, ia seperti kesulitan untuk bernafas ketika ia berada di ruang tamu rumah tersebut. Haura pun berusaha menepis perasaan itu. Ia berpikir mungkin saja karena kondisi jendela yang selalu tertutup, jadi udara yang berada di sekitar ruang tamu itu menjadi terasa pengap dan juga panas. Sebenarnya Haura mulai ragu untuk mengambil rumah kontrakan tersebut dan bahkan berencana membatalkannya. Namun dia mengurungkan niatnya itu karena di sisi lain Haura merasa tak enak hati pada mertuanya yang sudah membantu untuk mencari rumah kontrakan tersebut. Akhirnya dengan terpaksa dia pun tetap mengambil rumah tersebut. Hingga di malam harinya, di suasana yang santai, semua nampak berjalan normal. Saat itu suami Haura kebetulan mendapati jadwal lembur dan pulang ke rumah agak malam. Namun ia tak masalah. Ia pun lalu mengelus-ngelus perutnya dan bersyukur karena sebentar lagi kandungannya menginjak usia 9 bulan dan ia pun akan melahirkan seorang anak yang lucu. Ia usap-usap perlahan perutnya dan bayi di dalam perutnya itu pun sudah merespon dengan menendang-nendang. Betapa senang dan gembiranya Haura malam itu. Sekitar pukul 10 malam saat itu, Haura merasakan udara yang pengap dan panas. Maka dari itu, ia pun lalu membuka jendela dan menaruh kipas di depan jendela itu. Lalu kipas angin itu dihadapkan ke dirinya. Rasa pengap itu segera bisa diatasi. Malam-malam selanjutnya, suasana juga masih tenang. Ia pun kini mulai betah untuk tinggal di kontrakan barunya itu. Akan tetapi, ketenangan dan kenyamanan yang ia rasakan itu hanya terjadi selama 1 minggu saja. Setelah 1 minggu, mulailah terjadi hal-hal yang aneh. Entah apakah mungkin makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di rumah itu melihat situasi dulu, dan setelah situasi aman barulah mereka mulai menunjukkan eksistensinya dan mulai mengganggu. Gangguan pertama terjadi pada saat setelah azan maghrib berkumandang. Waktu itu Haura mencium aroma bau yang sangat menyengat. Ya, bau busuk. Namun bau itu hanya tercium di dalam kamar tidurnya saja. Jika dia pindah ke tempat lain maka bau busuk itu tidak ada. Awalnya Haura mengira jika bau itu adalah bau bangkai tikus yang mungkin mati di sela-sela atap rumah kontrakannya. Segera ia pun lalu membuka jendela agar bau busuk tersebut bisa hilang. Ia pun lalu segera melaksanakan sholat maghrib di kamar tengah dan mencoba untuk mengabaikan bau busuk yang ada di sana.
Mungkin setelah nanti ditinggal sholat, bau tersebut pun akan hilang. Tapi ternyata setelah beberapa lama, bau busuk itu pun belum juga hilang. Akhirnya Haura pun membawa 2 kipas angin dan dia langsung menyalakan kipas angin tersebut, diarahkan ke pintu kamar. Tujuannya adalah agar udara yang masuk dari jendela akan menggantikan udara yang bau tersebut. Namun tetap bau busuk itu seolah tidak bisa hilang. Hingga akhirnya Haura pun mengunci pintu pagar, tetapi ia membuka pintu rumah dan semua jendela agar bau yang sangat mengganggu tersebut cepat hilang. Haura pun yang sudah tidak tahan dan ingin muntah karena bau tersebut lalu memutuskan pindah ke kamar tengah. Barulah ketika jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, bau busuk tersebut hilang bertepatan dengan pulangnya suami Haura ke rumah. "Assalamualaikum." "Loh, Mah, kenapa pintu dan jendela semua terbuka?" tanya sang suami. "Tadi di kamar kita, Mama mencium bau busuk, Pak. Bau itu tidak mau hilang. Makanya Mama buka pintu dan semua jendela biar baunya hilang," jawab Haura. "Apa masih bau?" tanya sang suami lagi. Sudah hilang ya? Pas banget Papa pulang hilang," jawab Haura. Dan kejadian berikutnya adalah ketika Haura sudah mendekati waktu melahirkan dan usia kandungannya kala itu sudah 9 bulan lebih. Saat itu Haura seperti samar-samar mendengar suara yang memanggil-manggil namanya, tapi suara itu terdengar sangat menakutkan. "Haura, Haura," ucap suara misterius itu. Setelah mendengarkan suara itu, Haura pun sangat ketakutan. Ia pun lalu berdoa, dan syukurnya suara tersebut hilang dan tidak pernah terdengar lagi. Setelahnya, Haura pun langsung menceritakan hal ini kepada sang suami. Namun nampaknya sang suami kala itu tidak menanggapi hal itu dengan serius. Dia berkilah jika itu hanyalah perasaan Haura saja. Singkat cerita, Haura pun kini sudah melahirkan anak pertama, seorang bayi laki-laki yang sangat lucu. Setelah peristiwa suara misterius itu, Haura pun selalu teringat akan hal itu sehingga ia pun meminta kepada suaminya untuk selalu menemaninya. Mendapatkan hal itu, mau tak mau sang suami pun setuju atas permintaan Haura tersebut. Suaminya pun lalu membuat surat permohonan ke perusahaan untuk berpindah posisi yang mempunyai jadwal kerja dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore agar ia bisa menemani Haura. Akhirnya, ketika anak mereka sudah lahir, sang suami pun bisa menemani Haura di setiap malamnya. Tapi ternyata itu semua belum cukup. Saat itu, Haura kembali mendengar lagi suara laki-laki misterius tersebut di dalam kamarnya. Dan saat Haura terbangun tengah malam, dia pun mencoba membangunkan sang suami. Pah, bangun, Pah. Suara itu muncul lagi," ucap Haura. "Aduh, apaan sih, Mah?" tanya sang suami yang masih mengantuk. "Tadi Mama dengerin suara itu lagi, Pak," ujar Haura yang ketakutan. Mendapati hal itu, sang suami pun langsung memeriksa seluruh penjuru rumah. Namun tak ada hal yang mencurigakan yang ditemukan. Demikian juga di malam-malam berikutnya, suara misterius itu selalu saja muncul dan Haura pun akhirnya selalu membangunkan suaminya. Lagi-lagi sang suami mencari dan tidak menemukan apapun, sehingga hal itu pun membuat sang suami mulai agak kesal karena selalu saja dibangunkan di tengah malam. Mendapati hal itu, Haura pun tersadar jika saat itu ia memang sudah jarang sekali melakukan hal yang biasa dia lakukan saat sebelum melahirkan. Haura sudah jarang membaca Al-Quran lagi, kegiatan yang dulu sering ia lakukan. Alhamdulillah, gangguan tersebut pun perlahan mulai menghilang setelah Haura rajin membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam rumahnya. Namun, saat Haura kedapatan sedang datang bulan dan ia tidak membaca Al-Quran, suara mengerikan itu pun muncul kembali mengganggu Haura. "Haura, Haura, anakmu, aku suka," ujar suara mengerikan dari jin laki-laki tersebut. Di situ terdengar suara misterius tersebut menyebutkan kalimat berulang-ulang dan Haura pun lalu mencoba membangunkan sang suami kembali.
Namun saat itu sang suami nampak tertidur sangat pulas sehingga tak mendengar seruan Haura untuk bangun. Mendapati hal itu, Haura pun hanya bisa berdoa dalam hati sambil memeluk bayinya. Di pagi harinya, Haura pun menceritakan tentang peristiwa malam tadi pada sang suami. Namun kembali nampak sang suami yang tidak menanggapi peristiwa tersebut dengan serius. Sehingga hal ini pun membuat Haura kesal dan marah pada sang suami karena seperti meremehkan hal tersebut. Singkat cerita, saat usia anaknya sudah mulai menginjak usia 2 tahun, Haura pun kembali harus berada di rumah sendirian. Ya, karena pimpinan suaminya yang baru menempatkan kembali sang suami pada posisi semula karena kebutuhan perusahaan, sehingga sang suami mendapat jadwal lembur kembali. Saat itu sebenarnya suami Haura sempat menolak, namun pimpinan yang baru ini mengancam jika tak mematuhi kebijakan maka dipersilakan untuk keluar. Akhirnya sang suami pun harus mengikuti kebijakan tersebut. "Mah, ada yang mau papa bicarakan sama mama," ujar sang suami. "Ada apa, Pak?" tanya Haura. "Tadi di kantor pimpinan papa menempatkan papa kembali di posisi yang dulu. Jadi mungkin ke depannya papa akan banyak lembur dan pulang malam, Mah," ungkap sang suami. Mendengarkan hal itu seketika wajah Haura berubah. Muncul kekhawatiran dan juga ketakutan pada dirinya. Haura takut jika suatu saat tiba-tiba suara mengerikan itu muncul kembali. Sang suami pun mencoba untuk menenangkan Haura yang terlihat gelisah. "Sudah, mama tenang saja, jangan takut ya. Toh selama ini hanya suara itu yang mama rasakan. Papa juga tidak melihat apa-apa dan tidak mendengar apa-apa. Mungkin itu semua hanyalah halusinasi mama saja ya," ungkap sang suami. "Papa nggak percayaan sih sama mama. Sumpah, Pak, suara itu jelas banget mama dengar. Dia itu sepertinya ingin mengambil anak kita, Pak," ujar Haura. "Iya, papa percaya. Ya terus mau bagaimana lagi? Kita tidak bisa kembali tinggal di rumah orang tuamu karena kamar yang kita pakai dulu sudah dipakai oleh adikmu. Jika di rumah orang tuaku jelas-jelas tidak ada kamar lagi. Kalau kita mau cari kontrakan lain, uang kita belum cukup karena baru saja kita perpanjang kontrakan untuk setahun ke depan, Mah." Jelas sang suami memberikan pengertian tentang situasi mereka. Akhirnya, Haura pun harus menerima kenyataan jika mereka tidak bisa segera pindah dari rumah kontrakan tersebut. Terlihat, Haura mendekap erat Billy, anak laki-lakinya, karena ia sangat takut jika sampai terjadi hal-hal yang buruk terhadap Billy oleh jin penunggu kontrakan. Beberapa malam pun berlalu, suasana masih nampak normal. Namun, ketika sudah memasuki hari ke-12 sejak sang suami mendapatkan jadwal lembur malam, terdapat suatu peristiwa yang menimpa Haura dan Billy kala itu. Ya, saat itu, tiba-tiba saja helm yang terdapat di atas lemari yang ada di kamar depan terjatuh dengan suara keras yang mengagetkan mereka. Dengan terus mengucap istighfar, Billy pun lalu digendong oleh Haura sambil berjalan menuju ke lemari di kamar depan. Tapi aneh, karena helm yang diletakkan di atas lemari itu diletakkan di tengah, bukan di pinggir, dan di atas lemari itu lebar, dan hanya ada satu helm yang diletakkan di sana. Namun, Haura pun masih berusaha untuk berpikir logis. Mungkin ia tadinya memang menaruh helm itu terlalu ke pinggir dan ia pun lalu segera mengambil helm tersebut dan diletakkan kembali ke tempat semula. Haura pun lalu kembali ke kamar tengah untuk mengajak anaknya bermain. Pada malam berikutnya, gangguan itu pun datang kembali. Saat itu, sang suami belum juga pulang padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Tiba-tiba saja Billy terbangun dan merengek. Sang anak rupanya haus dan minta dibuatkan susu formula. Akhirnya Haura pun terpaksa beranjak ke dapur untuk membuatkan susu untuk Billy. Di situ, pada bagian leher Haura, tiba-tiba saja bulu-bulunya merinding. Ia merasa tidak enak dan seolah merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Baru saja susu selesai dibuat, seketika Haura mendengarkan suara musik dari sepeda roda 3 yang baru suaminya belikan untuk Billy. Padahal di sepeda itu belum ia pasangkan baterai. Mendapati hal itu, Haura pun lalu memberanikan diri untuk mengecek ke arah sepeda roda 3 tersebut.
Di situ Haura pun melihat dengan mata dan kepalanya sendiri setir sepeda tersebut bergerak-gerak sendiri. Lalu perlahan-lahan beringsut maju dan mundur, seakan-akan seperti ada yang menaikinya. Tak sampai di situ, kemudian sepeda itu pun berjalan berputar-putar dengan posisi musik sepeda yang masih terus saja berbunyi. Astagfirullah, astagfirullah, ucap Laura sambil meraih sapu. Kemudian dengan refleks Haura pun melempar sapu yang berada di dekatnya ke arah sepeda tersebut, lalu segera berlari menuju ke arah kamar. Di situ Haura nampak sangat ketakutan. Ia sangat gelisah atas apa yang dilihatnya barusan. Dia pun lalu segera menghubungi sang suami, namun teleponnya tidak tersambung. Dan tak beberapa lama kemudian, suami Haura pun tiba di rumah. Rasa lega sangat dirasakan oleh Haura. Ia bersyukur akhirnya sang suami pulang, sehingga membuat dia pun langsung menghampiri sang suami yang baru saja pulang dari kerja lemburnya. "Loh, Mama kenapa? Kok seperti orang ketakutan begini?" tanya suaminya. "Ya Allah, Pak. Tadi, Pak, sepeda yang baru kamu beli itu bergerak-gerak sendiri, Pak," jawab Haura sambil menangis. "Astagfirullah, tenang, Mah, tenang. Gak apa-apa. Kamu yang tenang ya, jangan khawatir. Istighfar," ujar sang suami berusaha menenangkan Haura. Sang suami sebenarnya sangat miris melihat apa yang telah terjadi kepada istrinya, namun dia tidak bisa menemaninya di setiap malam karena tuntutan pekerjaan. Sejak gangguan sepeda itu, tidak ada gangguan lain, setidaknya hingga 1 bulan ke depan. Karena saat itu suami Haura meminta bantuan temannya di kantor untuk menggantikannya bila ia mendapat jadwal lembur, sehingga sang suami pun bisa menemani Haura di rumah. Setelah 1 bulan kemudian, suami Haura pun nampaknya harus terkena jadwal lembur. Ya, karena nampaknya sang teman tak sanggup jika harus membackupnya selama lebih dari 1 bulan. Dan di saat itulah gangguan pun kembali muncul. Gangguan kali ini dialami Haura ketika ia hendak melaksanakan ibadah sholat maghrib. Saat hendak merapikan sajadah, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang sedang bersenandung di dalam lemari. Suara nyanyian tersebut terdengar sangat merdu, namun kesan dari suara itu agak jauh. Terdengar jelas tapi jauh. Ya, akankah ada sosok misterius di dalam lemari itu? Sosok itu terus bersenandung, seolah-olah membisikkan nyanyiannya di telinga Haura. Sontak saja Haura sangat terkejut dan langsung memukul lemarinya sambil berteriak. "Astagfirullah, astagfirullah," teriak Haura. Hal itu pun ternyata berhasil membuat suara itu menghilang dan akhirnya Haura pun bisa tenang kembali. Di keesokan paginya, Haura pun kembali menceritakan itu kepada suaminya. Sang suami hanya bisa menenangkan tanpa bisa melakukan apa-apa. Entahlah kenapa para jin yang ada di kontrakan itu hanya menyasar pada diri Haura seorang. Lalu beberapa hari kemudian sang suami kembali harus lembur, tepatnya di malam Rabu. Sejak jam 7 malam selepas Isya, Haura mengajak Billy untuk segera tidur dan untungnya Billy pun mau. Billy seperti bisa merasakan jika mamanya saat itu sedang ketakutan. Mereka pun lalu tertidur pulas malam itu, namun saat tengah malam, saat itu Haura merasa ingin pergi ke kamar mandi. Ia pun lalu bergegas pergi menuju kamar mandinya lalu mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat malam. Ia membuka mata dan bangkit dari tempat tidur. Saat itu lampu utama kamar tidur dalam kondisi mati dan kamar terlihat remang-remang karena hanya ada lampu tidur yang masih menyala. Lampu ruang tamu dan kamar-kamar lainnya pun juga dalam kondisi gelap. Lampu yang dinyalakan dengan terang hanyalah lampu teras depan, dapur dan juga kamar mandi. Di saat kondisi cahaya remang-remang seperti itu, tiba-tiba Haura melihat sosok putih panjang sedang berbaring di samping kasurnya. Seketika Haura pun tersentak dan berteriak. "Astagfirullah," teriak Haura. Jujur saja saat itu serasa Haura ingin pingsan, namun ada yang menguatkan dirinya. Ya, Billy. Haura teringat akan Billy sang anak sehingga dia mencoba mengabaikan rasa takutnya agar tetap terus terjaga. Semakin lama, sosok tersebut semakin terlihat jelas sedang mengenakan kain putih yang lusuh. Kain lusuh tersebut juga terlihat terdapat bercak tanah yang seolah seperti terkena air. Bau kain lembab segera menyeruak ke sisi ruangan. Haura pun segera mencari di mana Billy dan rupanya Billy sedang tidur di dekapan Haura.
Tanpa berpikir panjang, Haura pun segera menggendong anaknya itu dan pindah dari kamar tengah untuk menuju kamar depan. Haura pun mengurungkan niatnya untuk ke kamar mandi dan melaksanakan ibadah sholat malam. Ia pun hanya bisa memeluk Billy dan terus membacakan doa di kamar depan. Haura digelayuti perasaan yang mencekam sehingga ia merinding tak karuan. Sepertinya Haura tidak melihat jika sosok yang barusan dia lihat mengikutinya. Sambil terus membaca doa yang dihafalnya, Haura pun lalu berusaha untuk kembali tertidur hingga sang suami tiba dari kantor. Di situ, sang suami melihat keheranan karena tak biasanya Haura dan Billy tidur di kamar depan. Namun, karena sang suami tidak ingin membangunkan mereka berdua, suaminya pun langsung segera bersih-bersih lalu bergabung tidur dengan Haura dan Billy di kamar depan. Di sini nampak sosok makhluk halus penghuni kontrakan Haura tidak pernah berhenti untuk mengganggu. Untungnya, semakin lama mental Haura pun semakin kuat dalam menghadapi sosok-sosok tersebut hingga beberapa minggu kemudian. Kembalilah sosok makhluk tersebut mengganggu Haura. Ya, saat itu pintu di lantai 2 digedor-gedor sehingga suaranya terdengar sampai ke bawah. Suara itu sempat membuat Billy kaget dan terbangun, namun Haura segera memeluk anaknya itu untuk menenangkan, dan semenjak itu peristiwa suara gederan di pintu lantai 2 sering terdengar. Haura pun mencoba untuk terus mengacukannya. Memang dikarenakan rumah kontrakan Haura yang cukup luas dan hanya ditempati oleh 3 orang, membuat segala aktivitas terpusat di lantai bawah. Sedangkan untuk lantai 2 benar-benar kosong melompong. Lantai 3 pun hanya digunakan untuk menjemur pakaian. Setelah peristiwa pintu lantai 2 yang digedor-gedor itu, Haura pun mulai sering membacakan surat Al-Baqarah setiap maghrib. Dan bukan itu saja, dia juga suka melihat tutorial mengenai cara membuat air ruqyah. Setelah selesai ibadah sholat maghrib dan membaca Al-Quran, Haura pun selalu membuatkan air minum ruqyah untuk anak dan juga suaminya. Hasilnya, segala gangguan pun kini mulai mereda. Walaupun terkadang Billy sesekali juga mendapat gangguan dari makhluk tersebut. Ya, terkadang Billy tiba-tiba saja mengalami demam tinggi, dan ketika Billy sedang demam tinggi, anak itu selalu tangannya menunjuk-nunjuk ke arah tembok atas sambil menangis. Melihat hal itu dengan sigap, Billy pun lalu dibuatkan air ruqyah dan biasanya 1 hari kemudian Billy pun sembuh. Singkat cerita, kala itu Haura pun hamil anak kedua. Saat itu gangguan muncul kembali ketika usia kandungan Haura sudah menginjak 13 minggu. Di malam itu nampak seperti malam-malam sebelumnya. Haura hanya bersama Billy saja, sedangkan suaminya belum pulang dari pekerjaan. Awalnya Haura sangat malas untuk keluar kamar jika sang suami mendapat jatah lembur, dan dia pun memilih menonton TV bersama anaknya di dalam kamar. Namun ketika jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, Haura kala itu merasa lapar. Ia pun lalu segera beranjak keluar dari kamarnya lalu menuju ke arah dapur untuk memasak nasi goreng. Saat itu ia meninggalkan Billy di kamar seorang diri, dan ketika sedang asik memasak nasi goreng, tiba-tiba saja sendok yang terletak di atas meja jatuh. Kok sendoknya bisa jatuh? Padahal posisinya di tengah meja, batin Haura. Tidak lama kemudian, setelah sendok itu jatuh, menyusul garpu dan juga pisau yang berjatuhan. Di situ, Haura semakin merasa tidak enak hati. Namun ia berusaha untuk mengacukannya. Ya, karena dia merasa masakannya kala itu sudah mau matang. Lalu ketika ia hendak memasukkan garam ke nasi gorengnya itu, Haura merasakan ada seseorang tepat di sampingnya. Ya, dia merasa jika seperti ada bayangan hitam yang seolah sedang berdiri dan terus menatapnya. Seketika itu, udara pun terasa pengap. Haura seperti kesulitan bernafas, seolah-olah ia sedang berada di kerumunan. Ya, banyak orang yang sedang mengimpitnya. Karena merasa sudah tidak kuat lagi, ia pun langsung mematikan kompornya dan meninggalkan nasi goreng yang sudah hampir matang begitu saja. Bergegas ia kembali masuk ke dalam kamar. Di situ Haura pun kemudian duduk di atas kasur sembari mengelus-ngelus dadanya.
Ia panjatkan doa dan terus-menerus beristighfar. Setelah agak tenang, ia pun mulai memakaikan minyak angin di badan, dan ketika ia sedang mengoleskan minyak angin di tangannya, betapa terkejutnya Haura ketika ia melihat tangannya yang kedapatan terdapat rontokan bulu-bulu hitam seperti bulu kucing yang mengotori tangannya. Setelah dibersihkan, tak lama kemudian muncullah bentol-bentol di permukaan kulit, padahal Haura tidak memelihara kucing ataupun binatang lainnya. Ia pun bertanya-tanya, mengapa bisa ada helaian bulu-bulu yang berwarna hitam? Benarkah itu bulu kucing? Dan mengapa juga ia sampai bentol-bentol padahal Haura tidak mempunyai alergi apapun? Di pagi harinya, ketika sedang berbelanja di tukang sayur keliling, Haura pun berbincang-bincang dengan para ibu-ibu komplek dekat rumahnya. Nampaknya banyak ibu-ibu yang sedang berkumpul pagi itu. Ketika sedang memilih sayuran, terlihatlah para ibu-ibu itu sedang asik bergosip. Namun pada semua gosip yang dilemparkan terselip pembicaraan mengenai rumah kontrakan yang ditempati oleh Haura. Adalah Butia, salah satu penghuni lama yang memulai percakapan kepada Haura. Bu Haura, tumben ya, kita bisa ngumpul rame-rame nih belanja, ucap Butia. Iya Bu, memang biasanya saya agak pagi belanjanya karena biasanya masakin suami buat sarapan, timpal Haura. Iya nih, biasanya kita nggak pernah ketemu, sambut Bu Rina. Namun tiba-tiba Butia menanyakan pertanyaan yang sepertinya enggan dijawab oleh Haura. Bu Haura, kenapa ya kalau setiap malam saya dengar kok ada suara berisik dari rumah ibu? Kadang-kadang saya juga dengar Bu Haura suka teriak-teriak sendiri. Ibu diganggu ya? Tanya Butia yang sempat membuat Haura terdiam. Mendengar itu, Haura pun sempat terkejut ya. Bagaimana Butia bisa tahu jika ia sering diganggu di dalam rumah kontrakannya sendiri? Di tengah lamunan itu, Bu Rina pun menyambung perkataan Butia. Maaf ya Bu Haura, bukan saya nakut-nakutin, tapi saya sama Butia ini kan penghuni lama di sini. Kita itu khawatir deh sama Bu Haura, soalnya rumah yang ditempati ibu itu terkenal angker. Para penghuni sebelumnya tidak pernah lama tinggal di rumah itu. Cuma Bu Haura aja yang bertahan selama ini. Jelas Bu Rina. Maaf ya Bu, saya nggak bermaksud demikian, karena saya juga terus terang loh, saya khawatir sama Bu Haura. Nanti kalau terjadi apa-apa, Bu Haura jangan sungkan untuk meminta bantuan pada saya ya, ujar Butia. Iya ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ya sebenarnya saya memang sering juga sih diganggu oleh penghuni di rumah kontrakan saya, tapi saya sudah biasa kok, jawab Haura. Setelah perbincangan itu, Haura pun merasa lega karena ia merasa mendapat perhatian dari para tetangganya. Walaupun pada awalnya Haura sempat merasa salah paham, namun di sini Haura pun menjadi semakin yakin jika makhluk halus penghuni kontrakannya itu sangatlah usil, sehingga membuat para penghuni sebelumnya merasa tidak betah. Pantas saja harga sewa rumah kontrakan tersebut murah. Beberapa bulan kemudian, Haura pun melahirkan anak keduanya, dan setelah 3 hari pasca operasi sesar yang dijalani Haura pun kini sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan disinilah gangguan-gangguan itu kembali muncul untuk meneror Haura. Setelah bayi keduanya berumur 14 hari, saat itu di malam yang sepi, waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, Haura pun terbangun karena ingin ke kamar mandi. Namun suami dan anak-anaknya masih tertidur pulas. Walaupun bekas operasinya kala itu masih terasa sakit, namun dia sudah bisa untuk pergi ke kamar mandi seorang diri, sehingga ia pun tidak perlu membangunkan suaminya. Namun tiba-tiba saat Haura berada di ruang tengah rumahnya, betapa terkejutnya kala di depan matanya terlihat dengan jelas sesosok anak kecil dengan mengenakan dress merah selutut dengan bandana yang berwarna serupa melingkar di kepalanya, serta rambut yang berwarna pirang sebahu dan kulitnya yang putih pucat membuat siapapun yang melihat akan merasa takut. Di situ, anak kecil misterius tersebut tersenyum lebar ke arah Haura. Namun, Haura yang sekarang bukanlah yang dulu. Kini dia sudah memiliki keberanian yang cukup besar dalam menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata yang berkeliaran di dalam rumahnya. Saat itu, dalam benak Haura muncullah pertanyaan, siapa dia?
Ini pasti bukan manusia, lalu mau apa? Seketika Haura pun yakin jika anak yang berada di depannya adalah jelmaan dari jin. Saat itu juga dia pun langsung mengambil sapu lidi dan memukul anak kecil misterius itu dengan sapu lidi. Dan dalam sekejap anak kecil tersebut pun langsung menghilang. Di lain waktu, kala anak kedua Haura sudah berusia 40 hari, Haura dan seluruh keluarga kecil pun berkunjung ke rumah orang tua Haura. Saat tiba, nampak Billy yang sangat senang karena bisa bertemu dengan kakeknya. Sementara itu, sang nenek langsung menggendong si dede kecil. Haura pun nampak sangat bahagia dan juga sedikit tenang karena dia bisa sejenak beristirahat dari gangguan makhluk halus yang menghuni rumah kontrakannya. Saat mereka tiba di sana, banyak dari kerabat ataupun tetangga yang datang ke rumah orang tua Haura untuk melihat anak keduanya. Kala itu juga terlihat Umi yang berprofesi sebagai guru ngaji beserta anaknya yang masih berusia 5 tahun juga turut datang dan memberikan selamat kepada Haura. Namun, anak dari Umi terlihat enggan untuk masuk ke dalam rumah. Melihat hal itu, Haura pun langsung menghampiri anak Umi tersebut dan mencoba merayunya untuk masuk ke dalam rumah. "Dek, kenapa di luar aja? Masuk yuk." "Enggak ah, mau di sini aja," jawab sang anak. Saat itu, Haura pun juga sempat menanyakan alasannya, padahal di dalam rumah terdapat banyak cemilan yang mungkin disukainya, seperti jeli dan coklat yang sudah disediakan oleh kedua orang tuanya. Namun, anak dari Umi ini tetap tidak bergeming, bahkan ia balik menatap tajam Haura dan langsung membuang mukanya. Tiba-tiba, anak itu berkata, jika yang menyebabkan dirinya tidak berani masuk bukan karena banyaknya orang, melainkan di situ dia melihat terdapat sesosok anak kecil yang ciri-cirinya sama seperti anak kecil yang pernah Haura temui di rumah kontrakannya. Sontak saja mendengar perkataan anak tersebut, Haura pun langsung bergidik. Dia pun langsung berpikir jika sosok jin yang berwujud anak kecil tersebut terus mengikutinya. Setelah para kerabat dan tetangganya pulang, Haura saat itu berniat berkunjung ke rumah Umi atau guru ngaji yang kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah orang tua Haura. Haura pun berniat untuk mengajak suaminya berkunjung ke rumah Umi. Akan tetapi sang suami menolak dengan alasan ingin mengajak Billy bermain. Sambil berbincang-bincang dengan mertuanya, mendengarkan hal itu Haura pun tidak bisa memaksa, ia lalu berangkat sendirian ke rumah Umi. "Assalamualaikum Umi." "Waalaikumsalam." Haura, ayo masuk," jawab Umi. Ketika Haura hendak masuk ke dalam rumahnya, tiba-tiba anak Umi yang berusia 5 tahun tadi langsung mengusir Haura. Pulang sana, Umi, tante ini bawa setan, Umi. Serem, Umi, suruh pulang," ujar anak itu sambil menutupi mukanya. Mendengarkan hal itu, Umi pun langsung menyuruhnya masuk ke dalam kamar. Ya, sebenarnya memang itulah tujuan Haura menyambangi rumah Umi. Dia ingin menanyakan tentang anak kecil yang terus mengikutinya. Mendapati itu, Umi yang tidak menghiraukan perkataan anak pun langsung mempersilahkan Haura untuk duduk. Dan nampaknya Umi pun juga sudah mengetahui maksud dan tujuan dari Haura. Setelah Haura menceritakan semuanya, Umi pun langsung mengambil air mineral dan membuatkan Haura air ruqyah. Lantunan doa dan ayat suci Al-Quran terdengar merdu saat itu. Semua dibaca dengan penuh konsentrasi tinggi oleh Umi, dan Haura pun juga ikut mendengarkan dengan seksama, sehingga terasa sejuk dan damai di hati. Setelah selesai membacakan ayat suci Al-Quran dan juga beberapa zikir, Umi pun lalu berkata, "Ayo Haura, diminum," pintanya. "Terima kasih Umi," jawab Haura seraya meminum air tersebut. Tak lama, sehabis minum air ruqyah tersebut, tiba-tiba Haura mendadak merasakan perutnya sangat mual, sehingga ia pun ingin memuntahkan segala isi di dalam perutnya. Saat itu isi perut Haura seperti diaduk-aduk, dan akhirnya Haura pun langsung memuntahkan isi di dalam perutnya. Seperti sudah memprediksi apa yang akan terjadi, Umi pun langsung menampung muntahan Haura dengan menggunakan kantong kresek besar. Di situ, karena Haura merasa sungkan dengan Umi, maka Haura langsung merebut kantong yang berada di genggaman Umi dan memegang sendiri kantong itu. Melihat Haura yang masih kuat memegang kresek, Umi pun langsung memegangi Haura yang sedari tadi bergejolak. Dengan sedikit membentak, seketika Umi pun berkata, "Keluar!
Keluar kau wahai musuh Allah. Lalu kemudian Umi mengusap-usap lembut punggung Haura hingga ke tengkuk. Ya, Haura diruqyah sampai badannya benar-benar terasa lemas. Setelah sesi ruqyah, Umi pun lalu berkata, "Mbak, ini ada yang ikut. Sosok jin yang menjelma menjadi anak kecil. Dan sosok ini katanya mau jadi anaknya Mbak Haura. Soalnya Mbak Haura ini seperti ibunya." Jelas Umi. Dengan wajah kebingungan, Haura pun berkata, "Umi, aku takut. Takut anak-anakku diganggu dengan kehadirannya. Tolong Umi, buang makhluk itu. Jujur saja Mi, aku kurang tidur selama tinggal di kontrakan yang sekarang. Kepalaku sering pusing, ditambah lagi bekas luka sesar yang masih terasa nyeri," ucap Haura memelas. Umi pun berkata, jika semua gangguan yang terdapat di tubuh Haura sudah dikeluarkan. Bahkan sebagian jin telah hancur, namun ada beberapa jin yang keluar dan kabur kembali ke rumah kontrakan Haura. Umi pun di sini memberikan saran agar sementara waktu Haura menginap dulu di rumah orang tuanya. Dan juga biar lebih dekat dengan Umi. Mendengarkan hal itu, Haura pun mengatakan jika dirinya akan membicarakannya terlebih dahulu dengan suaminya. Ketika ia kembali ke rumah orang tuanya, Haura pun langsung menceritakan semua proses ruqyah tadi. Ya, Haura juga menceritakan soal kontrakannya yang angker. Ia pun lalu meminta kepada suaminya untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tuanya. Tidak lupa, Haura pun juga meminta suaminya untuk segera pindah kontrakan. Dan mendengar semua penjelasan dari Haura, sang suami pun dengan berat hati memenuhi keinginan dari istrinya tersebut. Namun, dia akan merealisasikannya di saat sewa kontrakan itu habis. Akhirnya sang suami pun mengizinkan keinginan Haura untuk sementara menginap di rumah orang tuanya. Namun saat itu suaminya bersikukuh jika dirinya masih ingin tinggal di kontrakan tersebut karena selain dekat dengan tempat kerjanya, barang-barang yang ada di sana terhitung banyak. Hal itu juga yang menjadi alasan sang suami bersikeras masih ingin tinggal di rumah kontrakan itu. Akhirnya sang suami pun meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya di rumah orang tuanya. Dia pun lalu segera pamit untuk pulang ke rumah kontrakan. Setelah sampai, sang suami sempat membatin tentang apa yang dialami dan juga keluarga kecilnya itu. Ya, dia tidak habis pikir jika sang istri selalu diteror oleh penghuni kontrakan, padahal tak sekalipun dia melihat penampakan dari para makhluk halus tersebut. Akhirnya, setelah bersih-bersih, sang suami pun tidur lebih awal karena besok dia akan bekerja. Dan di dalam mimpinya, ia melihat seakan-akan ia berada di tanah yang sangat lapang. Di situ terdapat hamparan rumput yang hijau, nampak luas membentang. Terlihat langit juga yang berwarna merah jingga, namun cenderung gelap, tengah menyelimuti suasana saat itu. Lalu, ia pun melihat di tengah-tengah tanah lapang tersebut berdiri pohon nangka yang sangat besar dan berdaun lebat. Tiba-tiba sang suami melihat terdapat laki-laki parubaya nampak sedang menyeret tubuh seorang anak kecil. Ya, dengan jejak darah yang berceceran di rumput. Setelah menengok ke kanan dan ke kiri, lelaki parubaya tersebut pun langsung menguburkan tubuh anak kecil tersebut di bawah pohon nangka itu. Saat itu, sang suami pun melihat walaupun anak kecil itu terlihat sudah sangat lemah, namun dia masih terdengar meminta tolong dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Di situ, sang suami pun tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa tubuhnya kaku tak dapat bergerak, hanya bisa menyaksikan adegan yang sangat menyeramkan sekaligus memilukan itu. Sedangkan anak kecil yang tubuhnya sudah berlumuran darah tersebut terdengar terus-menerus memanggil-manggil ibunya. Masih di dalam mimpi, suami Haura melihat jika tanah lapang itu tiba-tiba saja berubah menjadi kebun yang terlihat banyak ilalang yang tinggi. Ya, sepertinya sang suami mengalami percepatan waktu sehingga dia dapat melihat perubahan tempat itu. Kemudian terlihat banyak pohon-pohon mulai tumbuh di antara pohon nangka itu. Lalu seketika berubah lagi menjadi sebuah danau kecil. Dan kemudian danau tersebut ditimbun dan pohon nangka itu ditebang. Terakhir, tepat di tengah bekas pohon nangka tersebut dibangun sebuah rumah dengan 3 tingkat. Dan alangkah terkejutnya sang suami Haura jika ternyata itu adalah rumah kontrakan yang saat ini ia tinggali bersama keluarga kecilnya. Jadi, jika dilihat dari sejarahnya, ternyata rumah kontrakan ini berdiri tepat di atas pohon nangka dan juga kuburan anak kecil yang sudah dikubur hidup-hidup saat itu.
Setelah mengetahui riwayat rumah tersebut lewat mimpinya, seketika itu suami Haura pun langsung terbangun dengan nafas yang terengah-engah. Di esok harinya, dia pun segera mengemas seluruh barang-barangnya dan segera menyusul Haura beserta kedua anaknya. Setelah peristiwa mimpi tersebut, baik Haura maupun sang suami pun sudah tidak mau menempati rumah kontrakan tersebut, dan 1 bulan kemudian suaminya pun berhasil mendapatkan rumah kontrakan yang baru untuk segera ditinggali. Akan tetapi, Haura kala itu mendengar kabar jika kontrakannya sekarang berubah menjadi sebuah kos-kosan yang sudah ramai dihuni oleh para mahasiswa. Karena kebetulan di dekatnya baru dibangun sebuah kampus yang cukup besar. Dalam benak Haura, apakah penampakan anak kecil bergaun merah itu masih tetap ada? Tak ada yang tahu. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah yang luar biasa yang sudah dikirimkan oleh Haura. Haura di Jawa Barat ya, salah satu subscriber kita. Luar biasa, terima kasih ya Haura ya. Kisahnya ini ya sangat menarik ya, dan semoga bisa menghibur teman-teman para pecinta penikmat horor, khususnya para subscriber dari Extreme Movie. Jadi ya saya mencoba melihat di sini bahwa seorang ibu muda ya mencoba bertahan di sebuah rumah kontrakan yang mana kontrakan itu sudah di dalam rumahnya itu dia sendiri sudah mendapati gangguan, sering kali yang mendapati gangguan, tapi masih tetap bertahan hingga berarti 2 tahun lebih ya, anggaplah 3 tahun. Itu luar biasa. Jadi biasanya ya kalau saya pribadi sih kalau udah tahu begitu udah pasti langsung cabut ya. Tapi di sini mungkin ya karena kondisi ekonomi atau karena ya banyak faktor mungkin yang memaksa Haura untuk bertahan di rumah itu, dan juga memang faktor sang suami yang tidak begitu menghiraukan sih ya. Jadi lambat tindakannya sampai dengan Allah mempertemukan Haura dengan Umi yang berhasil melepaskan sosok-sosok yang menempel di tubuhnya. Jadi luar biasa di sini, mental Haura ini sungguh luar biasa ya. Jadi seorang ibu muda sambil pengurus bayinya, bahkan ketika lagi mengandung anak kedua ya. Jadi ada 1 bayi dan satunya lagi dalam kandungan, masih tetap menjaga, masih kuat mentalnya. Dan semoga sekali lagi ya bisa kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, dan juga bisa di-share ya linknya ke teman-temannya yang lain agar juga bisa dapat terhibur. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang lain yang mungkin mau seperti Haura ya, yang kisahnya kita bawakan, ya silakan bisa dikirimkan kisahnya, bisa lewat tulisan, boleh lewat voice note ya, rekaman suara, bebas senyamannya teman-teman aja ke nomor telepon kami yang ada di 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat kami bawakan, mohon bersabar ya, karena insya Allah kami akan tetap membawakannya, tapi harus melalui proses penggarapan dulu ya. Jadi kalau memang sudah selesai baru nanti kita akan kabari, dan baru kita insya Allah semuanya kita akan bawakan ya. Dan di akhir kata saya memohon maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada salah-salah kata atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, yang pasti tidak kalah serunya. Masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.